Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Al-Baqarah yang menjadi poin kajian kita adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang yang dahulu pun ternyata ada yang sehat imannya, kira-kira ada yang berpenyakit, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang yazid, ada yang yangkus, ada yang menurun. Umat dahulu juga dititahkan apa yang disebut dengan perintah puasa. Maka poin pertama, imannya sehat, itu secara mentalnya. Yang kedua, orang yang berpuasa yang akan dia dapatkan dari sisi mental adalah kemampuan dia untuk memanage apa yang disebut dengan amarahnya. Maka nanti lihat para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu sebutan dan amanat Rasul bagi kita semua. Ketika ada orang berpuasa, lalu ada orang yang mengajaknya mungkin bertengkar, atau yang memicu amarahnya muncul, maka kalimat yang disebutkan oleh Rasul adalah, katakanlah inni shaim, katakan aku puasa. Sesungguhnya, bahkan bukan hanya ana shaim ya, tapi inni shaim, sesungguhnya aku lagi berpuasa. Apa poinnya? Bahwa puasa itu kinerja dan kerjanya adalah untuk menyehatkan mental, itu kemampuan seseorang untuk menata, memanage amarahnya. Bukan dia tidak pemarah. Kalau ada manusia yang tidak pemarah, itu sudah masuk pada wilayah malakut, bukan lagi dia manusia. Potensi marah tetap ada pada kita, tapi kemampuan untuk memanage, menata, mengatur apa yang disebutkan amarah itu yang luar biasa. Itu orang yang cerdas. Maka dalam satu hadis, misalnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan, memanage amarahnya. Jangan ada orang tak ada angin, tak ada hujan marah. Dia di kantor punya masalah, lalu anak dan istrinya yang kena hamun di rumah. Atau sebaliknya, dia yang punya masalah di rumah, lalu persoalan profesionalnya terganggu di kantor karena persoalan di rumah. Ini dia tidak cerdas, dan ini tidak disebut cerdas. Jadi orang yang cerdas batinnya oleh Rasul, itu orang yang mampu menata, memanage amarahnya. Maka puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu latihan, training. Kalau bahasa tasawufnya riyadhah, kita ingin dilatih oleh Allah. Mampukah dia dari mulai sahur sampai nanti berbuka, dia mampu memanagenya. Ketika dia di jalan, orang klekson dia dari belakang, atau ada orang yang menyalipnya, mampukah dia menatanya? Mungkin dia akan berhusnuzon. Kalau ada orang yang menyalipnya di jalan, mungkin dia katakan, mungkin dia lagi kebelet, atau ada kebutuhan. Dia selalu husnuzon saja yang dia bangun. Langsung, bukan dia langsung lalu amarah, dia kejar atau dia klekson lagi. Karena pase-pase kehidupan kita satu harian, di kantor, di jalan raya, di rumah, itu semuanya ternyata adalah membutuhkan kemampuan kita menata, memanage amarah kita. Kalau dia tidak cerdas, maka akan tahu kita bahwa dia orang yang begitu ada sedikit masalah, dia langsung naik darahnya. Kalau bahasa orang Medan, boleh jadi dia darting, darah tinggi. Langsung dia kalap, dan boleh jadi dia membanting. Ada orang yang seperti itu. Maka dalam satu ungkayan para ulama, yang menjadikan gila seseorang itu hanya 2. Apa itu? Cinta dan amarah. Kalau yang 2 ini ada pada seseorang, dia lagi jatuh cinta, seandainya seluruh manusia mengatakan engkau jangan dengan si fulan, atau mengatakan dia gila, dia tetap akan jalan. Ini yang terjadi pada Laila Majnun, Qais dan si Laila dalam riwayat panjang dalam kajian tasawuf yang ditarik oleh para ulama menjadi cinta ilahiyat. Karena cintanya si Laila, cintanya Majnun pada Laila itu luar biasa. Sampai ada satu riwayat menyebutkan ketika si Majnun datang ke dokter dan ingin berobat, dan akhirnya dokter mengatakan untuk menoreh bahagian tubuhnya. Lalu ketika itu kata dokter, wahai Majnun, wahai Qais, ini bagian tubuhmu akan ditoreh. Kata Majnun, jangan wahai dok, nanti Laila tersakiti. Padahal tubuhnya yang mau ditoreh. Kenapa? Kata Majnun, di seluruh tubuhku telah mengalir darah Laila. Mengapa? Dia gila karena cinta. Sama, orang yang amarah pun marahnya tidak bisa dia kendalikan. Dia laksana orang gila. Maka bisa kita lihat ketika ada orang yang berantem, ada orang yang lagi bertengkar, yang satu diam kalem, yang satu lagi marah.
nampak kitalah bagaimana orang yang marah itu di luar kontrolnya, sampai hilang jati dirinya, hilang kesantunannya, dan orang bisa terperangah melihat seseorang yang kita sebut tadi, amarahnya memuncak, hilang normalitasnya, bahkan hilang profesionalitasnya. Maka kata Rasul dalam satu hadis, jika seseorang marah lagi berdiri, duduklah dia. Kalau dia duduk, berbaringlah dia. Ini sama, kalau seandainya ada orang marah menyetir, berhentilah dia. Itu disebutkan Rasul. Bahkan ketika orang marah, beruduklah dia. Sampai-sampai lagi, kalau ada orang marah, maka hendaklah dia menenangkan batinnya. Maka puasa itu sadar atau tidak sadar, yang kita lakukan ini adalah proses untuk menjadikan kita orang-orang yang mampu memanage dan cerdas menata amarah kita.